Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eti Ernawati dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di sini saya ingin mempresentasikan analisis studi kelayakan investasi waralaba atau franchise, studi kasus pada produk minuman dinginku yang ada di Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. Secara gambaran abstrak, minuman dinginku ini adalah salah satu usaha di bidang kuliner yang menawarkan minuman kekinian dengan varian berbagai macam rasa yang dipadukan jadi sebuah minuman yang diminati oleh anak muda sekarang dengan pengolahan penyajian yang menarik, pengemasan yang praktis untuk memberikan kepuasan pada pembeli yang kebanyakan anak muda. Serta ada juga menu minuman olahan kopi dengan tambahan varian rasa dengan makanan pendamping yang sangat cocok dimakan dan diminum kapan saja. Alasan memilih usaha ini adalah menciptakan gaya hidup sehat dengan meminum berbagai pilihan rasa ini. Usaha mikro ini berlokasi di area Dolopo, Kabupaten Madiun, berdekatan dengan pasar tradisional Dolopo di Kota Madiun. Dibuat dengan modal minim dan berawal dari usaha rumahan yang bisa dilakukan di waktu luang dan mendapatkan hasil bulanan yang cukup menjanjikan. Promosi yang dilakukan menggunakan offline maupun media sosial dan media online. Abstrak yang dari segi pemasaran sudah dilakukan via media sosial, banyak yang bertanya dan berminat untuk menjadi franchise, maka usaha ini juga akan dikembangkan dengan sistem waralaba. Berdasarkan aspek kelayakan usaha menggunakan penerapan 7P, yaitu Product, Price, Promotion, Placement, People, Process, Physical Evidence, dinginku dinyatakan layak untuk dijalankan dan berprospek menguntungkan di masa mendatang dengan buyback period 14 bulan. Kata kunci dari abstrak saya yaitu minuman kekinian atau usaha mikro. Dari pendahuluan dari segi bisnis. Dari segi bisnis adalah suatu kata yang populer dalam kehidupan sehari-hari. Tiap hari jutaan manusia melakukan kegiatan bisnis sebagai produsen, perantara, maupun sebagai konsumen untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Dari segi usaha mikro, salah satu usaha kecil yang berkembang saat ini adalah bisnis minuman dengan berbagai varian rasa. Dari segi varian rasa, owner menyajikan varian rasa yang cukup banyak dengan berbagai merek waralaba yang membanjiri pusat perbelanjaan di pinggir jalan raya ataupun di mall di Kota Madiun. Dari segi investasi, minuman dingin ini dengan berbagai macam varian rasa ini sangat menguntungkan untuk para franchisor di wilayah Madiun. Tujuan dari berdirinya waralaba ini yaitu secara garis besar, penelitian bertujuan agar menjadikan para investor franchise melirik mengembangkan investasinya di Kota Madiun pada umumnya dan khususnya di Kecamatan Dolopo. Untuk pengembangan bisnisnya, untuk mengetahui prospek pengembangan usaha minuman dingin dengan berbagai varian rasa dalam meningkatkan pendapatan di seluruh outletnya. Untuk mengetahui apa saja faktor pendorong dan kendala yang dihadapi dalam menjalankan usaha ini, minuman dingin berbagai rasa ini dibuka di cabang-cabangnya. Secara ringkasan proyek, nama waralaba ini yaitu Dinginku. Beralamat di Jalan Raya Dolopo, tepatnya di depan SMK 3 Dolopo. Secara gambaran singkat waralaba ini bermula dari kesukaan ownernya, yaitu Mas Ariel. Dengan minuman berbagai varian rasa muncullah ide untuk membuka usaha ini dengan semangat berusaha harinya bisa membuka sebuah waralaba di depan rumahnya dan berhasil membuat 4 outlet lainnya yang ada di sekitaran Karesidenan Madiun. Pemilik atau owner dari franchise ini yaitu Ariel Dwi Wibowo. Outlet-outletnya tersebar di wilayah Ilir dan Ponorogo, ada 2. Secara aspek pemasaran, analisis pasar kualitatif mengidentifikasikan, memisahkan, dan membuat deskripsi pasar. Dalam hal ini, owner cerdas dalam menilai pangsa pasar, yaitu minuman kekinian yang diminati oleh anak muda. Nama produk yang dipasarkan dan kegunaannya yaitu minuman dingin dengan berbagai varian rasa, dan kegunaan dari produk tersebut membuat anak muda lebih semangat dalam melakukan aktivitasnya bersama teman-temannya. Wilayah atau daerah pemasaran yaitu wilayah Karesidenan Madiun dan sekitarnya.
Segmen pasar paling dominan adalah anak muda yang sering nongkrong atau anak kecil yang memang menyukai minuman berbagai macam varian rasa. Sistem saluran distribusi di wilayah pemasaran yaitu saluran distribusi dengan menggunakan mobil dan sepeda motor untuk menuju ke outlet-outlet yang tersebar di Karisida dan Madiun. Kesimpulan aspek pemasaran, owner sangat jeli melihat pangsa pasar untuk memproduksi racikan minuman berbagai varian rasa, selalu berinovasi dengan keinginan pembeli. Ini deskripsi untuk teknis produksinya. Setiap ukuran gelas 160 membutuhkan 40 gram bubuk plus air dan es batu secukupnya. Ini berbagai macam varian rasa, berkisar harganya dari 5.000 sampai 15.000 tergantung topping yang akan diminta oleh pelanggan. Ini adalah varian rasa dan kisaran harganya. Dan ini adalah bahan baku dan alat produksi yang digunakannya, yaitu shaker atau pengocok untuk bahan yang mau dicampur, bubuk-bubuk dengan berbagai varian rasa, blender dan gelas ukur, gelas penyajinya, dan sedotan yang secara kapasitas produksi dan rencana produksi, dari 4 outlet yang ada mampu memproduksi 400-800 cup per hari. Untuk perencanaan kedepannya diperkirakan 10% kenaikan setiap tahunnya dan menambah outlet setiap tahun 2 outlet. Ini rincian dari modal awal yaitu Rp295.500.000. Dan ini biaya operasional yang dikeluarkan setiap bulannya meliputi susu, bubuk rasa, dan semua yang berkaitan dengan biaya operasional yang dikeluarkan. Yaitu dengan kesimpulan dengan biaya operasional itu dapat diambil kesimpulan analisis aspek teknis produksi atau operasinya dalam menentukan layak atau tidaknya suatu usaha yang dijalankan, maka aspek finansial berperan sangat penting. Jadi dari aspek yang telah diteliti, yaitu aspek keuangan, dari rencana pengembangan minuman dinginku ini telah memenuhi syarat dan menunjukkan bahwa usaha minuman dinginku ini layak untuk dikembangkan. Secara analisis pengeluaran dari tabel di samping menunjukkan adanya kenaikan Rp676.807.000 dari tahun 2020 yang nantinya akan diprediksi sampai 2024. Dari analisis cash flow, ada kenaikan sampai 225.700.000 sampai dengan nanti di 2024. Diperkirakan seperti itu. Dan ini metode payback periodnya secara perhitungan dari hasil perhitungan di atas, PP-nya 6 tahun 8 bulan 4 hari. Selanjutnya untuk profit sharing-nya, investasi seharusnya dilakukan dengan cara tidak menentukan keuntungan di awal saja, namun dilakukan dengan metode bagi hasil baik dalam keadaan untung maupun tidak untung. Dari profit sharing yang ada 553.966.000. Berdasarkan hasil profit sharing, usaha ini dinyatakan layak untuk dijalankan. Dari metode PI atau probabilitas index didapatkan nilai di atas 1 yaitu 2,916, maka disimpulkan bahwa usaha dinginku ini dinyatakan layak untuk dijalankan. Dari metode internal rate of return atau IRR didapatkan 144,8%. Maka usaha ini pun layak untuk dikembangkan. Kesimpulan analisis aspek keuangan dan studi kelayakan berdasarkan dari pembahasan dan perhitungan yang telah diteliti pada pembahasan sebelumnya dan telah diperoleh kesimpulan dari aspek yang telah diteliti, yaitu aspek keuangan dari rencana pengembangan usaha dinginku ini telah memenuhi syarat dan menunjukkan bahwa minuman ini layak untuk dikembangkan. Berdasarkan hasil kelayakan non-finansial pun diharapkan berkembang lebih pesat. Berdasarkan hasil perhitungan analisis finansial konvensional dengan beberapa metode yaitu profit sharing, IRR, payback period, NPV atau PV ini juga layak untuk dikembangkan. Dan ini daftar pustaka yang saya
Dan ini terakhir adalah daftar pustaka yang saya ambil dan membaca di Google Scholar ataupun membaca buku yang ada. Sekian presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.